Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah subuh yang kami hormati, marilah kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Di subuh kali ini saya akan mencoba untuk sharing kelanjutan dari subuh yang lalu. Saya akan berusaha untuk supaya ini gampang tersampaikan, gampang tersampaikan sehingga mudah-mudahan tidak terlalu membuat kebingungan. Jadi kalau kita sudah masuk ke ilmunya Dr. Ahmad ini kan ilmu-ilmu halus gitu ya. Sudah masuk ke halus. Jadi kita mesti harus agak pelan, kemudian khususnya sistematikanya supaya gampang di ini tuh harus urut gitu kan, supaya nanti kalau loncat-loncat agak membingungkan juga. Nah, nanti kalau perlu, kalau mau pendalamannya diskusi. Kalau pendalamannya diskusi, nanti bisa per kasus, karena begitu dicomot satu kasus gitu, oh ternyata arahnya ke sini gitu bisa. Baik, kita pelan-pelan saja, kita mulai saja. Untuk mencari jawaban kenapa kemarin kan pertanyaan kita kan kenapa kok puasa, kok poso gitu loh. Kok puasa, kemudian puasa itu, kenapa puasa itu diwajibkan ya? Begitu pentingnya kah Allah, kok puasa kok wajib? Allah men-state, oh itu bukan hanya kamu, orang-orang sebelum kamu juga saya wajibkan ini. Supaya kamu bertakwa. Nah kita semua juga udah paham gitu kan, loh takwa, kan kaget kan kita. Bukankah takwa ini kedudukan tertinggi di hadapan Allah? Nah, kita akan mencari benang merahnya di situ. Nanti ini pangkal tolaknya kita puasa karena momennya momen puasa. Nah, saya akan masuk agak bedah sedikit karena kajian teori ini dikupas di banyak ulama juga. Saya akan menggunakan parameter yang agak paling gampang dipahami menurut saya itu parameternya Imam Al-Ghazali. Jadi lewat ihya lah. Ihya nanti kan dipecah-pecah lagi gitu kan. Jadi ada ilmu mengkhususkan masalah hati, ada mengkhususkan masalah cahaya, masalah ruh, masalah yang kayak gitu. Tapi relatif lebih gampang dipahami. Saya akan memulai dari bahwa kita manusia itu termasuk ciptaan 3 dimensi. Jadi di situ dikatakan ciptaan 3 dimensi. 3 dimensi itu terdiri dari 3 unsur. Unsur gedenya dibagi 3 unsur. Yang pertama itu adalah jasad kita, jasad ini. Kemudian yang kedua itu adalah kehidupan kita. Nah, di kehidupan kita itu rajanya, penguasa utamanya adalah qalb, hati. Jiwa, penguasanya jiwa. Nah, nanti dikatakan jiwa itu punya 2 armada, yang armada itu tangguh gitu kan. Akal sama nafsu. Ini jangan salah, ini dua-duanya itu memang dimasukkan ke diri kita karena kita ditunjuk sebagai khalifah fil ardi oleh Allah. Yang ketiga ruh. Nah, ini udah 3 ini aja udah kan. 1, jasad itu kulit pertamanya dan yang nampak oleh kita, nampak secara fisik nampak. Makanya ini yang paling kasar, yang paling gampang kita lihat. Nah ini kulit luarnya, bentuk blegernya ini itu sudah built in. Artinya apa? Itu sudah memang dari sononya sudah seperti itu. Jadi kalau saya pesek Pak Umar Mancung itu memang sudah dari sononya. Ya saya
kulitnya agak hitam, Pak Umar. Nanti kalau ditelusuri secara, nah berarti apakah jasad ini bisa dirubah? Nah kemarin sekilas saya kan sudah sampaikan, jasad itu bisa dirubah. Karena unsurnya kan terdiri dari bagian-bagian, kemudian yang paling terkecil adalah sel. Sel itu masih bisa dibelah-belah lagi. Nanti sel itu kumpulan dari molekul-molekul yang tersusun berdasarkan informasi genetis. Nah, kita udah masuk ke DNA gitu kan ya. Yang bangun siapa? RNA, tapi platform utamanya, nah, kalau Pak Umar bilangnya, oh itu algoritmanya ya DNA itu. DNA itu masih molekul. Karena molekul itu kan gabungan dari unsur-unsur. Unsur itu katakanlah ya atom lah. Nah, nanti di atom itu bisa dibelah lagi. Ada ilmu yang sudah membelah atom itu unsur-unsur subatomik namanya. Jadi kalau dulu itu bom atom itu sudah sedahsyat itu kan ya. Nah, udah bicara di bawah atomnya misalnya gitu kan ya. Ada apa? Inti atom, nukleon namanya, nukleus. Ilmunya kalau senjatanya nuklir lah kalau jadi. Nah, makanya nuklir itu jauh lebih dasar daripada atom karena lebih halus lagi pembentukannya. Gambarannya seperti itu. Sehingga kalau jasad ini berarti selnya bisa dirubah. Sel itu sudah otomatis berubah. Tinggal, nah tadi kan kalau kemarin kita jelaskan begitu setiap harinya itu sel itu ada yang mati. Dan begitu mati tumbuh yang baru lagi. Yang baru ini posisinya netral atau putih. Sehingga menjadi semakin jelas agama kita mengatakan bayi lahir dalam keadaan putih gitu kan. Itu betul putih gitu kan ya. Nanti bisa masuk ke sana, kalau mau pendalaman bisa masuk ke sana. Kemudian penguasa hidupnya itu adalah qalb, jiwa. Nah, yang punya orientasi hidup tuh ya jiwa itu. Sehingga di situ nanti secara gambaran berarti kalau proses manusia mati itu maksudnya mati total. Karena kalau mati parsial setiap hari kita itu mati. Ya, cuman intinya seperti itulah, pemahamannya seperti itu kan. Makanya kan kalau kita mandi gitu kan kadang ada guluh-guluh itu kan sebenarnya kan sel-sel mati itu kan dibawa sama keringat dikeluarkan nanti nempel-nempel di situ. Rambut jadi semakin panjang, potong lagi. Semuanya tumbuh dan tumbuh yang baru lagi. Itu prosesnya itu semua. Kemudian yang paling luar tadi itu ruh. Nah, ruh ini nempelnya di jiwa. Sehingga kalau orang mati itu sebenarnya hanya pembelahan antara jiwa sama jasad tadi itu. Jasad ketika tidak ditempelin jiwa, dia mati karena tidak ada ruh di situ. Ruhnya nempel di jiwa ini. Sehingga berarti jiwa masih hidup. Karena ditempelin ruh gitu. Jiwa masih hidup. Sehingga kalau orang mengatakan orang sudah mati, ya yang mati jasadnya, rohnya, jiwanya itu masih hidup. Sehingga ya dia cuma sudah nggak bisa beramal. Karena untuk beramal itu kan harus pakai fisik kan. Sudah nggak bisa beramal. Nah, tapi kalau menerima bisa nggak? Insya Allah bisa gitu. Kemudian gini, loh berarti kalau masih hidup masih bisa ditemuin? Iya, karena jiwa itu sudah masuk ke dimensi di atasnya, karena sudah lepas. Kita kalau mau ketemu sama roh ini, kita harus masuk dimensi yang di atasnya juga. Caranya gimana gitu kan? Nah, ini kita belajar lagi nih. Kita itu kan ketika malam tidur gitu kan, itu kan jiwa kita kan dilepas sama fisiknya tidur karena perlu tidur ya, tapi jiwa nggak tidur gitu kan. Jiwa itu kadang, dia kadang jiwa ini mengembara kemana-mana. Nah, kalau jiwa ini mau ketemu sama jiwa yang sudah mati biasanya dalam bentuk mimpi kan, ya karena memang dimensinya di situ. Sehingga dulu orang-orang tua kita itu mengajarkan kalau kamu bermimpi ketemu sama orang tuamu yang sudah meninggal, kamu doakan. Ya, jadi intinya seperti itu.
Nah, dia di alam barzah itu masih nunggu. Nanti alam akhirat itu nanti ceritanya kan setelah dul gitu kan. Nah, nanti prosesnya nanti kita ceritanya akan ke sana lagi. Oke, kemudian dikatakan tadi hayat itu penguasanya jiwa, kemudian jiwa itu punya dua armada, akal sama nafsu. Kita akan kupas dulu bahwa roh ini dikatakan roh itu yang paling dalam dan paling dalam, ceruk paling dalam, dan dia bercahaya. Wah, ini kembali lagi. Nanti kalau kita bicara nur ala nur, roh Allah, cahaya di atas cahaya gitu kan, di Quran kan digambarkan di situ. Nah, nanti hal ikhwalnya itu sebenarnya dari situ. Makanya kan kalau ada di dalam Quran itu diceritakan ada Nur Muhammad, kemudian nanti dia mencar menjadi itu sumber poros utamanya dari sana itu, karena ini sumbernya dari Nur ala Nur tadi itu, cahaya. Cahaya itu sesuatu yang menyebabkan sebuah keterangan, terang lah gitu. Gambarannya seperti itu. Jadi roh bercahaya. Saya akan menyampaikan dulu supaya ini agak kok gambarannya kok roh cahaya. Allah itu memberikan sesuatu ke kita itu dalam bentuk cahaya. Artinya supaya kita itu tahu, terang, paham. Oke ya, kita mulai dari secara fisik saja. Secara fisik itu untuk kita mengetahui sesuatu diperlukan 3 hal. Yang pertama, misalnya saya mau pengen tahu kacamata ini, satu harus ada barangnya. Kemudian yang kedua, kita harus punya mata. Mata kita harus sehat. Kalau mata kita sakit nggak bisa ngelihat itu. Terus yang ketiga harus ada nur tadi itu, cahaya. Sehingga kalau tidak ada cahaya, ya gelap, semuanya gelap. Apapun nggak akan pernah kelihatan. Nah, itu secara fisik seperti itu. Kita masukkan lagi ke dalam. Yang pertama harus ada hal ikhwalnya apa? Masalah kebenaran. Itu ada kebenaran. Nah, terus alat yang mau dipakai untuk melihatnya apa? Di situ disebutkan akal. Akalmu itu sehat. Kalau akalmu sehat, kamu bisa menangkap bahwa itu satu kebenaran. Ada lagi satu lagi. Cahayanya harus ada. Nah, cahaya itu apa? Cahaya itu di situ hidayah. Karena di surat An-Nur ayat 35 kalau nggak salah, itu kan membicarakan tentang cahaya itu sendiri. Jadi cahaya Allah itu kayak apa? Itu di ihwal terakhir itu bahwa sumber cahaya digambarkan itu sebagai minyak lah, minyak zaitun yang ada di situ. Itu belum kesentuh api pun sudah bisa jauh menerangi. Menerangi apa? Menerangi rongga ceruk tadi itu. Jadi kalau di situ menerangi miskat itu gambarannya kayak apa? Gua gitu. Ruangan lah, ruangan atau gua. Nah, nanti kalau ini mau pendalaman sendiri nggak apa-apa. Sehingga itu gambarannya gini, loh, berarti sumber cahaya itu sudah bisa memberikan apa? Manfaat sebelum itu dibaca, sebelum itu direnungi, sebelum itu ditadaburi. Sebelum itu juga diamalkan, itu sudah memberikan manfaat ke kita. Makanya yang namanya hidayah itu kata hal ikhwal. Kita nggak ngapa-ngapain tahu-tahu dapat gitu kan ya. Nah, itu nanti di sistem kehidupan kita itu yang mampu menangkap cahaya itu adalah qalb. Qalb itu jiwa, hati. Hati yang mampu menangkap. Nah, sehingga kalau kita membicarakan kehebatan antara akal dan nafsu itu, dua-duanya hebat itu kan. Kalau nggak ada nafsu, nggak ada tenaga itu kan. Kalau nggak ada akal, nggak ada itu satu hal kebijaksanaan. Nanti pendudukannya di mana? Tapi tetap penguasanya qalb. Karena qalbu ini ya yang bisa menangkap cahaya-cahaya. Nah, oke, ini saya mau menjelaskannya ke sana. Kita akan mulai dari bawah. Bahwa yang bisa dirubah di diri kita itu adalah
kehidupan ini yang bisa kita rubah. Nah, kalau para ilmuwan kita itu sudah, yang sudah kita yakini ya, yang kita yakin bahwa oh gitu ya, itu adalah yang pertama itu the law of attraction, jadi hukum tarik menarik. Itu nanti penjelasannya menggunakan dengan vibration teori getaran. Nah, saya akan jelaskan di sini bahwa benda terkecil, kalau kita bicara subatomik itu kan di teori kuantum itu, setiap benda yang paling kecil, ya apapun itu, dia itu sebenarnya bergetar. Ya, berarti jangan melihat batu itu tidak hidup loh. Itu kalau nggak hidup, ya, oke lah gitu. Jangan batu lah, susah untuk ininya ya. Nanti bisa aja. Unsur uranium lah, uranium kan benda juga gitu kan. Kenapa bisa sampai meledak sampai Hiroshima hancur kayak gitu? Itu menunjukkan itu hidup gitu. Itu sudah dibuktikan gitu kan ya. Nah, ilmu-ilmu itu kan sebenarnya kan membuka kita kan. Ternyata kalau menghancurkan gedung tinggi itu ternyata pakai getaran gitu kan ya. Kenapa getarannya semakin ditingkatkan? Oh, itu nyari titik lambda setengah atau seperempat yang bisa menimbulkan interferensi, kemudian bisa mempunyai tenaga besar itu. Tahu-tahu gedung tinggi itu gitu jatuh, kena getaran itu, kena interferensi tadi. Nah, oke, kita kembali. Kenapa kolbu kita itu yang mampu menangkap itu? Di Quran kita dijelaskan di situ bahwa hati kita itu setiap hari itu menerima getaran, wujudnya kilatan-kilatan cahaya. Itu dari 4 hal gitu kan. Jadi di situ dijelaskan. Yang pertama, kilatan cahaya itu datangnya dari Allah. Kilatan itu di situ disebutkan khotir atau khoitir. Awalu khoitir itu datangnya dari Allah. Sinyal. Kemudian nanti ada khotir yang sesuai dengan kehendak, keinginan kita yang nempel di jiwa, hawa wujudnya. Kita mengatakan hawa nafsu. Oh, yang kedua itu iya. Dan hawa nafsu itu built-in di kita. Karena untuk mempertahankan hidup ya itu gitu kan ya. Kalau nggak ada itu ya sudah, kamu nggak punya apa-apa, nggak punya keinginan. Nah, dan bahayanya juga harus sudah tahu, kemanfaatannya juga harus tahu kita. Yang ketiga, kilatan itu datangnya dari malaikat, namanya malakul mulhim. Kilatannya disebut ilham. Jadi kita itu, hati kita itu nangkap seolah-olah, kok kayak ada yang ngasih tahu ini ilham. Ada lagi ilham yang sifatnya dari kiri, yang dikeluarkan oleh setan, aswas-wasah istilahnya. Bentuknya was-was tadi. Nah, sehingga was-was itu dari setan. Itu getaran itu kita tangkap. Keraguan-raguan itu datangnya dari sana. Oke, ada 4. Ini yang harus ditangkap oleh kolbu tadi. Bentuknya getaran. Nah, dikatakan kalau malaikat itu getarannya sesuatu yang positif. Kalau setan sesuatu yang membingungkan tadi itu. Karena kalau salah benar, ini tuh sebenarnya itu komparasi, itu produk akal juga sebenarnya komparasi itu. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa yang dari sini nanti negatif. Karena yang awalu khoitir ini wujudnya juga 2, positif sama negatif. Yang positif untuk menegaskan, untuk hujah gitu kan. Yang negatif itu untuk menguji kita. Kita diuji. Nah, kalau di situ dijelaskan mengenali ini kilatan dari mana? Nanti ada tanda-tandanya. Kita nggak akan masuk ke sana. Oke. Saya hanya akan lari bahwa setelah hati kita itu menangkap kilatan-kilatan itu, nah, sehebat apapun akal, sehebat apapun nafsu, itu tetap tergantung penguasanya. Sehingga di agama kita mengajarkan secara fisik disampaikan. Di dalam diri manusia itu ada satu segumpal daging. Kalau daging itu bagus.
Kalau daging itu buruk, buruk. Kata-katanya kasar semua. Buruk dan bagus gitu kan ya. Segumpal daging itu apa? Itu kalau hati. Bentuknya hati. Orang mengatakan itu jantung. Karena yang mengedarkan kehidupan yang dibawa oleh darah itu adalah jantung yang ada di sana. Nah, itu secara fisik. Oke, kita nanti begitu. Jadi setiap kali ini secara fisiknya itu bisa dirunut sampai ilmu yang lebih halus, lebih dalam. Kira-kira seperti itu. Nah, saya hanya akan sampaikan bahwa setiap hal yang terkecil itu bergetar. Cahaya itu juga wujudnya dua, massa dan frekuensi sama getaran gitu kan ya. Kan kita belajar fisika dulu kan gitu kan. Monodualisme cahaya itu dua, massa dan getaran. Itu wujudnya cahaya. Padahal manfaatnya seperti itu. Nah, oke, kita nggak perlu mendalam di situ. Saya cuma pengen mengatakan bahwa setiap hal yang kecil itu bergetar, dan setiap yang bergetar itu mencapai jarak-jarak tertentu. Kan jarak itu macam-macam. Kita itu kan yang paling dekat udara itu malah melingkup dengan. Kalau kita bicara benda ya, walaupun udara nggak bisa dilihat gitu kan. Nah, setiap getaran itu tergantung kekuatan getaran dan jarak yang ditempuh. Ketika jarak itu posisi ada di seperempat lambda itu panjang gelombang, setengah gelombang, dia terinterferensi. Dulu kita percobaannya waktu SMP itu kan garpu tala itu ya, garpu tala. Digerakannya, digetarkannya gini, ting gitu kan. Terus, nah percobaannya ditaruh di atas air ini diam. Sebenarnya dia juga bergerak, tapi kita ngelihatnya mata kita itu diam gitu kan ya, di gelas gitu. Terus ini diginikan, diturunkan gitu. Lah nanti kalau jaraknya itu seperempat lambda, setengah lambda, air itu langsung cek gitu. Jadi bergerak dia. Ini ketarik sama getaran itu. Jadi teori getaran itu mengatakan bahwa ketika getaran itu akan menarik hal yang sejenis, sefrekuensi. Nah, ini hati-hati. Dan itu nanti kalau getaran itu tumbuk terhadap getaran yang sejenis menimbulkan fusi. Menimbulkan fusi itu karena interferensi tadi itu. Jadi semakin lama semakin besar dan kecepatannya tinggi karena kecepatan itu terkait dengan waktu paruh dari unsur itu sendiri. Nah, kita kan jasad renik gitu kan ya. Oh, berarti kalau manusia gitu kan, itu kalau dibuat senjata gitu ledakannya jauh lebih dahsyat. Bukan hanya dahsyat lagi, tidak nampak, tapi hancur semua. Kalau nuklir kan nampak kan, duor gitu kan. Tapi kalau kita enggak, kita tahu kan, bom kita itu kasak kusuk kemana-mana tuh menghancurkan semuanya itu. Nah itu hati-hati. Jadi orang-orang yang kasak kusuk, wah itu baja yang keras pun bisa hancur oleh itu. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi dari hukum getaran ini, nanti kalau di dalam hukum besarnya the law of attraction tadi itu, bahwa hal-hal yang baik itu akan menarik yang baik. Dan begitu menarik sesuatu yang sudah terkumpul itu akan terinfluensi menjadi lebih mengembang menjadi lebih besar. Nah, kembali lagi. Supaya bisa menjadi positif, itu harus distimulus positif. Makanya pikiran kita itu ketika berpikir itu bergetar sebenarnya. Nah, hati-hati. Kalau pikiranmu positif, kamu akan menarik hal-hal yang bersifat positif. Akhirnya apa? Ya pikiranmu akan menjadi positif. Nah, kalau positif itu dilakukan secara terus-menerus akan menimbulkan sebuah kesadaran. Jadi sebuah kesadaran itu karena hal yang diulang-ulang tadi itu. Nah, kalau kesadaran itu sudah terakumulasi akan tersimpan. Di teori kemarin sudah dimasukkan. Oh, jadi orang-orang soleh itu karena dia ibadahnya itu terus dan diulang-ulang terus. Akhirnya menjadi kita kan taunya orang ini nggak usah ngomong pun kok saya seneng ya ketemu sama orang. Ya itu kan orang mengatakan. Nah kalau kemarin di teori kemarin kan
Orang yang distimulus positif itu, kita ngelihat itu, yang ngelihat orang lain itu kan. Sama, orangnya sama. Tapi kita melihat itu, matanya memancarkan, kulitnya bercahaya, optimismenya tinggi, segala sesuatu kelihatan baik. Sedangkan yang satu kusut ininya. Dagingnya sama tapi tidak percaya kan. Ya kusut tadi itu. Nah, itu pengaruh-pengaruh itu. Jadi itu semua sudah dibuktikan sehingga kalau kita akan mengatakan, loh, berarti benar aturan agama. Nah, terus fungsinya puasa tadi itu apa? Nah, puasa itu kan sebenarnya kan kita kan sudah punya senjata yang memang kita nggak nyari-nyari, sudah ada di diri kita, yang namanya insting tadi. Itu sebenarnya hanya memperkuat tenaga saja gitu kan. Memperkuat tenaga. Memperkuat tenaga itu ibaratnya gini. Kalau saya makan dan posisi saya tidak lapar, enggak terlalu ini kok. Enggak terlalu menimbulkan sensasi, enggak terlalu ini. Ya pokoknya makan. Karena apa? Kalau kita sudah jam 12 dan belum makan, sel kita itu sudah bilang ke kita, ini lapar loh, udah saatnya harus diisi lagi. Nah, agama kita mengajarkan, jangan diisi, tahan dulu. Udah asar, udah lapar sekali. Oh, sudah semakin besar kan. Kekuatan itu menjadi semakin, enggak bisa. Tahan dulu sampai maghrib. Begitu maghrib, dul baru boleh. Nah, itu makanan yang enggak enak pun terasa enak. Nah, itu tenaganya besar. Sebenarnya fungsinya hanya di situ saja. Bapak Ibu sekalian, ini yang mungkin sebagai gambaran awal. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian bisa mendalami, nanti di The Law of Attraction ini Bapak Ibu bisa lihat di Quran surat Al-Ghafir ayat 60, surat Ar-Ra'd ayat 11, juga ada hadis qudsi, ada diriwayatkan Imam Muslim itu. Beberapa hal yang Al-Ghafir ayat 60 itu intinya begini. Berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan. Artinya kamu berkomunikasilah ke saya, nanti saya jawab. Jadi, ini fungsinya berarti harus makrifat dulu. Nah, ya kita kan memang menuju ke sana. Kita makrifatullah kita itu semampu yang berhasil kita pampatkan diri. Karena apa? Asmaul Husna kita sudah SD udah tahu, udah paham ini. Cuman menangkap setiap Asmaul Husna itu apanya itu sudah terinternalisasi seberapa ke kita gitu. Nah, karena apa? Kalau begitu sudah mencapai titik tertentu, nah ini kayaknya saya juga dulu berjanji akan penting juga akan saya sampaikan profil kesadaran. Ini penting ini nanti. Karena kan ini kan sebenarnya kan menyangkut masalah seberapa sadar sih kita gitu kan ya. Nah, ini saya akan sampaikan kesadaran kita itu kita mengatakan level emosi. Level emosi itu level kesadaran kita. Jadi ada satu penelitian itu dari yang terendah sampai yang tertinggi dinominasi dalam bentuk energi di situ penelitiannya itu dari yang paling bawah sampai yang paling atas itu 1000. Yang paling bawah itu, nah ini saya akan urutkan saja nanti sambil pelan-pelan kita ini. Energi yang paling bawah kita, emosi yang paling bawah kita itu minder. Minder itu energinya cuma 20. Jadi lemah sekali. Makanya kalau kita itu minder, anak kita itu minder, teman kita itu minder, waduh ini nggak bisa, kita dongkrak itu nggak bisa, harus diolah dulu ini baru nanti dia itu bisa, dia nggak akan bisa tumbuh sendiri. Makanya kalau ada orang minder itu harus dibantu. Nggak bisa, dia akan tumbuh sendiri nggak bisa karena apa? Powernya nggak cukup gitu. Nah di atasnya lagi putus asa, itu juga masih lemah. Walaupun sudah meningkat tapi masih lemah. Kemudian apatis, itu juga lemah. Makanya kalau ada anak atau teman atau saudara yang apatis harus dikasih tahu, karena dia nggak bisa menolong dirinya sendiri. Oh, itu nampak kok. Oh, ada anak berbuat destruktif, membahayakan perilakunya ini, ditoke ya gitu. Dibiarkan saja. Dia tahu, tapi dia membiarkan saja.
Ini bermasalah ini orang. Jadi kalau kita melihat ada kezaliman, ada apa, dan kita membiarkannya, artinya ya alasannya macam-macam. Dia mempunyai pembenaran sendiri, tapi berarti jiwanya dia itu bermasalah. Jangan nanti orang tuanya marah, jangan. Nah, kita nggak mau cari cara gimana caranya supaya orang tuanya nggak marah. Padahal ini penting bagi anak itu, harus diingatkan, harus diarahkan. Tapi dia tidak berbuah, apatis namanya. Kemudian di atasnya itu menyesal. Di jiwa kita yang tengah, posisinya tengah itu kan selalu posisi ragu, milih positif atau negatif, positif atau negatif. Yang lawamah itu delalah milihnya itu negatif, selalu. Tapi setelah melakukan dia menyesal. Ini posisinya di sini. Itu energinya 75. Jadi tidak besar juga. Kalau yang ini sudah agak lumayan, ngambilnya yang positif. Kalau yang mutmainah, itu memang sudah paten itu, betul-betul terkendali itu. Udah bagus lah. Kemudian di atasnya lagi ketakutan. Awas, ketakutan. Sampai trauma, sampai takut. Ini energinya juga kecil, harus dibantu, harus ditolong. Kemudian ambisi atau keinginan, itu sudah meningkat, tapi masih golongan rendah. Ada ambisi, ada keinginan. Naik lagi marah. Nah ini marah ini udah meningkat lebih, tapi dia masih tergolong di bawah level standar yang dia akan bisa berkembang sendiri. Marah, di atas marah ada lagi benci. Nah, awas ini, karena benci ini bisa membalas atau nggak suka terhadap. Ini nilainya 150, sudah 150. Nah, batas orang bisa berkembang itu nanti nilainya di 200. Kemudian benci, atasnya lagi lebih hebat lagi, tapi destruktif, namanya balas dendam. Atasnya lagi, kalau sudah ada balas dendam, namanya kesombongan. Sombong itu nilainya 175. Walaupun sudah tinggi powernya, tapi karena posisinya posisi destruktif negatif, ya dia masih kurang bagus. Nah, di atasnya, nah ini level standarnya, nilainya 200 itu berani. Ini batas tenaga itu ada di sana. Kalau orang itu sudah posisinya di posisi berani, ya dia bisa mengembangkan diri. Powernya 200. Karena berani itu gabungan dari dua unsur. Unsur pengecut dan unsur nekat. Tapi dia sudah bisa berkembang. Nah, nanti di atasnya ada lagi netralitas. Nanti akan semakin halus, semakin halus, semakin halus, semakin halus. Dan semakin positif, semakin positif. Di bawahnya netralitas. Nah, setelah netralitas, di bawahnya ini penting bagi kita. Mantap. Yakin. Disitulah letak posisi iman seseorang. Sejauh mana keyakinannya? Begitu sudah mencapai level itu, level yakin, nah, sudah dia punya pegangan transendental sudah. Jadi kalau berani itu belum punya pegangan yang transendental, belum punya. Kemudian di bawahnya lagi optimis. Nah, begitu sudah yakinnya kena gitu kan, dia akan menuju ke titik optimis. Ini powernya 310. Kemudian lebih halus lagi, memaafkan 350. Kemudian berpikir lebih tinggi lagi, cinta lebih tinggi, cinta itu sudah 500. Kemudian kegembiraan, kalau sudah ada cinta itu levelnya sebenarnya berkorban, lebih ke arah berkorban itu tidak apa-apa. Karena apa? Karena ada cinta, sehingga kita kalau mencintai anak kita, udah kita itu kan ini Pak, ya udah manut aja. Atau istri kita waktu kita mendekati itu kan, apapun pokoknya supaya kelihatan dia itu senang lah gitu. Nah, berkorban. Nah, itu sifat itu sudah muncul, tumbuh di situ. Kemudian kegembiraan, atasnya lagi sukacita. Sukacita itu 550. Nah, kalau posisi sukacita nanti akan muncul satu kesenangan.
Kesenangan itu di atas sukacita. Jadi kalau kita itu cuma gembira itu, oh, itu belum ini, belum apa, belum hebat. Nanti ada ketenangan. Jadi orang itu kalau sudah tenang, sudah nggak terlalu khawatir, wah ini levelnya udah tinggi. Kemudian di atas ketenangan ada kedamaian, damai. Makanya itu nanti saling mengkomposisi. Saya kadang sering diskusi sama istri saya itu, ya termasuk jangan terlalu tinggi angan-angannya atau tujuannya atau keinginannya. Apa? Semakin tinggi semakin peluang untuk kecewanya gede, merugikan. Kan biasanya gitu ya. Kita kan pengennya, ternyata dia nekat terus kan kita kecewa jadinya gitu. Makanya kan semakin agamanya bagus, semakin seorang agamawan kok kelihatannya ke orang itu flat, datar. Ya karena ini. Jadi levelnya dia sudah level-level tinggi. Ketenangan. Di atas ketenangan ada kedamaian. Di atas kedamaian muncullah kebahagiaan. Jadi bahagia itu, ya bahkan bahagia itu nggak bisa ngomong gitu, Pak. Ya pokoknya bahagialah. Berarti kalau bahagia itu senang, oh pasti senang, iya. Pasti senang dan pasti tenang gitu. Senang dan tenang. Karena dia bahagia. Nah, ini nanti kalau di kuak itu luar biasa, isinya macam-macam. Nah, di atas kebahagiaan itu ada yang namanya pencerahan. Pencerahan itu levelnya 700 sampai 1000. Kira-kira kalau 1000 dia kayak para nabi lah. Di bawahnya nanti ada para waliullah. Di bawahnya lagi, nanti kalau yang 700 lebih sedikit, ya itu level-level kita manusia. Bisa mencapai titik kecerahan itu. Nah, orang yang tercerahkan itu biasanya gini. Orang-orang tertentu bisa melihat gitu. Jadi orang ini kok glowing gitu. Glowingnya bukan glowing karena apa? Sering ke salon, sering gini. Ya itu juga lah, itu kan, tapi menggunakan treatmentnya kan fisik ini. Tapi glowing dari dalam ini bahkan bercahaya. Makanya kan kalau di Jawa itu kan ada keyakinan kalau mau pengen jadi pemimpin, jadi presiden, jadi lurah, jadi udono pulung, harus ada pulung. Pulung itu Pak cahaya. Ya itu seperti itu. Orang itu bercahaya. Artinya apa? Carilah pemimpin-pemimpin itu yang sudah mencapai titik pencerahan itu. Risikonya tidak terlalu banyak. Dan dia akan membawa damai. Makanya kan zaman keemasan Islam itu para khalifah itu orang-orang yang tercerahkan. Sudah luar biasa lah itu. Gitu. Jadi itu gambarannya, sehingga tadi batas powernya harus mencukupi, kemudian baru di situ dia akan bisa berkembang sendiri. Nah, berkembangnya dengan iterasi tadi itu, dengan berbagai masalah. Nah, semakin bijak orang itu menyikapi suatu masalah, sebenarnya dia levelnya lebih tinggi. Semakin tinggi, semakin tinggi. Itu mungkin dari saya. Nanti berikutnya kita harus sudah masuk ke, ya ini langsung masuk, kita dalemin satu-satu, kira-kira seperti itu. Nanti masing-masing ceruk, masing-masing itu pernik itu luar biasa. Isinya kan, Masya Allah gitu. Jadi ya kayak tadi itu. Jadi seolah-olah minimal kita pas dapat level pencerahan tadi itu, walaupun sepersekian gitu kan. Pencerahan itu namanya. Pencerahan itu intinya kan takjub. Sampai, oh begitu. Allahu Akbar. Nah, itu kan dapat pencerahan itu kan. Itu kumpulkan, yang kecil-kecil itu kumpulkan. Nanti kamu betul-betul menjadi orang yang tercerahkan. Katanya begitu, seperti itu. Nah, mari saya senang sekali bisa nge-share apa yang saya pelajari, dan tentunya ini harus banyak didiskusikan supaya ini berkembang. Dan ada sesuatu yang mungkin tidak tepat dan lain sebagainya, supaya nanti ada komparasi. Jadi semakin banyak didiskusikan, diperbincangkan, dikomparasi, menjadi semakin lengkap ilmu itu. Bahkan nanti akhirnya ada satu ilmu itu dua-duanya benar, mungkin levelnya beda, dan kita karena tingkatan kita memilih yang lebih rendah. Karena apa? Kita nggak bisa memilih. Jadi ada
kita tuh pengennya kan tahu kan ini lebih tinggi, tapi kenapa saya nggak bisa milih itu ya? Levelmu harus tingkatkan dulu. Jadi ibaratnya seperti itu. Artinya apa? Kita itu harus selalu menyiapkan wadah supaya kita bisa menerima limpahan-limpahan. Wadahnya nggak sesuai, meluap dia. Jadi ilmu itu sudah nyampe ke kita itu seolah hilang kemana gitu kan. Nah, begitu pas wadah kita itu betul-betul sudah siap menerima itu, dapat ilmu yang sama, gitu. Oh itu, padahal O-nya itu sudah zaman dulu juga udah nyampe ke, cuman kan mental karena apa? Wadah kita itu belum cocok sama ilmu itu masih. Nah, kita harus berjalan antara menerima ilmu yang lebih tinggi sama menyiapkan wadah yang cocok dengan itu. Dan itu harus seiring bersamaan. Sehingga setelah ada ilmu harus diamalkan, harus mencari ilmu lagi, diamalkan lagi. Ilmu dan amal itu harus seiring sejalan untuk meningkatkan posisi makom diri kita. Kira-kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.